kita. Jadi di sini kami selaku pembawa acara untuk podcast hari ini. Ya, Kita udah kedatangan nih tamu spesial kita yang akan menjadi narasumber podcast. Podcast apa, Mi? Jejak Lintas Masa. A few minutes later. Oke, sebelumnya boleh perkenalan dulu nggak sih biar para penonton tuh tahu kalian? Oke, sebelumnya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, perkenalkan nama aku Naila dan teman aku Ayunda. Nah, kalian dari kelas berapa nih kalau boleh tahu? Kita dari kelas 10 S1. Sama ya, sebenarnya sekelas sih. Ya, kita sekelas. Kalau boleh tahu kegiatan kalian apa aja sih? Kegiatan kita, ngapain aja ya Yun? Aja nggak sih? Kayak calling dulu gitu Iya. buat podcast ini. Iya, kita tuh belajar. Terus apa lagi? Tugas gitu-gitu ya. Tuh, kita anak rajin. Oke, kalian pasti tahu nggak sih kita mau membahas apa? Pokoknya kan judul podcast kita kan jejak lintas masa. Kalian tahu nggak kalau kita tuh mau podcast ini mau bahas apa? Bahas apa ya? Kayak berkaitan sejarah nggak sih? Kan dari waktunya benar. itu. Jadi benar sekali ya. Oke, kan sekarang kita mau membahas sejarah nih. Pasti di sejarah itu kan ada empat ya. Itu kan ada kayak manusia, ruang dan waktu, keberlanjutan dan perubahan, sama apa nih? sinkronis sama diakronis. Jadi aku mau nanya nih kayak pengertian sinkronis tuh kalian tahu nggak sih? Dari salah satu kalian. Aku aja ya, yang jawab ya. Oke, sinkronik sendiri. Sinkronik itu artinya cara berpikir yang menganalisis suatu peristiwa atau objek dalam satu kurun waktu tertentu dengan fokus pada ruang lingkup yang luas tetapi dengan waktu yang terbatas gitu. Sedangkan sinkronik ini berasal dari kata bahasa Yunani yaitu sin yang berarti bersamaan dan kronos yang berarti waktu. Itu merupakan pendekatan sinkronik tidak terlalu memikirkan perkembangan dari masa ke masa, melainkan lebih menekankan pada struktur dari berbagai aspek yang terjadi pada saat itu secara mendalam. Gitu. Dan luar kayak anak IPS banget Ya, gitu ya. ya, Kalau betul. sebenarnya aku mau nanya kan tadi udah ya sinkronik. Mana ya diakronik itu Boleh dong, diakronik adalah cara berpikir sejarah mengutamakan urutan waktu kronologis, bersifat memanjang dalam waktu, dan sempit dalam ruang untuk melihat perkembangan peristiwa dari awal hingga akhir secara berkeseimbangan. Oke, itu kan udah dua ya. Kita mau nanya apa sih? Oh, manusia, ruang, dan waktu. Itu apa ya kalau boleh tahu? Kan ada kayak manusia, ruang. Manusia, subjek dan objek utama sejarah pelaku. Kalau ruang, tempat atau lokasi terjadinya peristiwa itu. Waktu, periode atau kapan peristiwa itu berlangsung menunjukkan kesinambungan dan perubahan. Oh, oke. Masuk di mata banget ya penjelasannya. Iya. Nah, yang selanjutnya ini ada perubahan dan keberlanjutan sejarah Gunung Merapi nih. Boleh dijelasin nggak apa itu perubahan dan keberlanjutannya? Nah, sebelumnya aku bakal jelasin dulu pengertiannya ya. Nah, jadi konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah itu berkaitan dengan bagaimana masyarakat dan peristiwa di masa lalu memiliki aspek yang berubah seiring waktu dan aspek yang tetap sama dari generasi ke generasi. Nah, sebelumnya juga ada perubahan dalam sejarah itu sendiri memiliki definisi sendiri tuh, yakni segala sesuatu yang terus bergerak dan menciptakan perbedaan dalam masyarakat. Nah, ada dua contoh, yaitu contohnya cepat dan ada contoh lambatnya. Contoh cepat di sini aku bisa ambil dari peristiwa bom Hiroshima dan Nagasaki yang menyebabkan Jepang menyerah. Sedangkan yang lambat yaitu perubahan sistem pertanian sebelum dan saat penjajahan Belanda. Itu aja. Jelas banget ya. Ini tuh sebenarnya kayak anak IPS vs IPA. Mungkin kayak Iya. Oke, karena ini kan sejarah ya. Jadi di sini kami pembawa acara tuh ingin mengambil
podcast mengenai Merapi. Karena kalian pasti dengar kan Merapi itu akhir-akhir ini erupsi. Pasti kan kayak ada nggak sih Mit, kayak sejarahnya Sejarahnya tuh ya. apa? Entah itu yang mistis atau yang nggak mistis, kayak sangkut pautnya sama selatan apa gimana, mungkin kita bisa mengulik lebih dalam lagi dengan para cewek-cewek cantik gitu ya. Oke, jadi di sini aku mau nanya nih, kalian bisa nggak ngasih satu contoh yang kayak sinkronik berkaitan dengan sejarah Merapi gitu? Kalau sinkronik ya, sinkronik di sini aku bakal ambil di naskah. Kan tadi sinkronik sendiri itu berkaitan dengan kajian dalam satu kurun waktu. Nah, di sini aku bakal ambil yaitu kehidupan masyarakat di sekitar Gunung Merapi pada tahun 2010 nih. Waktu erupsi nggak sih 2010? Iya, pada waktu erupsi. Jujur kalian dulu umur berapa ya? 2010 kita umur berapa sih? 2010 aku baru lahir. Tahun. Kalian itu nggak rumahnya kena abu nggak? Kurang tahu ya, Iya, karena aku belum di Jogja pas itu. Oh ya guys, disclaimer tuh dia tuh rumahnya di Bantul, sedangkan kita di Sleman, anak Sleman. Jadi mungkin untuk yang wilayah Bantul kita kurang tahu ya, paling sana nggak kena ya. Ya kurang tahu, soalnya aku waktu 2010 tuh kayak masih di Jawa Barat, Oh belum di Jawa Barat, bener-bener. Iya. Nggak ngerasain kayak kita dulu nggak boleh sekolah di rumah, terus main abu. Padahal Iya. kita nih kalau main masih dimarahin sama papa nggak sih? Iya, karena kotor. Gitu ya. Oke lanjut aja, coba bisa kasih contoh kan? Aku bisa deskripsiin. Jadi pada tahun 2010 itu Gunung Merapi mengalami erupsi besar yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Yang kayak disebutin Garni sama Mita tadi. Banyak penduduk di lereng Merapi yang harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Aktivitas ekonomi seperti pertanian dan pariwisata sempat terhenti karena abu vulkanik yang menutupi lahan pertanian di jalan-jalan desa. Pemerintah dan relawan memberikan bantuan logistik kepada korban. Setelah erupsi mereda, masyarakat mulai membangun kembali rumah dan fasilitas umum yang rusak nih. Gitu. Itu yang deskripsi yang aku dapatkan dari beberapa sumber. Kalau aku rangkum jadi satu, gitu. Keren banget ya. Dia orang Jawa Barat tapi paham tentang ya Merapi. Ya. Jawa Barat tuh gunungnya apa sih? Gede apa ya? Gunung Gede Tangkuban, Tangkuban. Ya, gitu-gitu dah. Gede. Nah, kan tadi udah sinkronik. Nah, sekarang diakroniknya tuh apa sih tentang Gunung Merapi, lukisannya tuh? Diakronik itu dari Merapi sendiri adalah perkembangan aktivitas Gunung Merapi dari masa ke masa. Ada contohnya? Deskripsinya adalah Gunung Merapi merupakan gunung berapi paling aktif di dunia. Indonesia. Di Indonesia. Dunia gitu ya. Dunia. Kakak tahu terkalahkan gue. Iya. Letusan pertama yang tercatat terjadi pada tahun 1548. Sejak itu Merapi telah meletus berulang kali seperti pada tahun 1872, 1930, 1994, 2006, 2010, dan 2021. Setiap letusan memiliki tingkat kerusakan dan dampak sosial yang berbeda. Misalnya, letusan 1930 menewaskan sekitar 1.300 orang. Sedangkan letusan 2010 menyebabkan ribuan warga mengungsi, namun korban jiwa lebih sedikit karena sistem peringatan dini yang lebih baik seiring waktu, teknologi mitigasi bencana dan kesadaran masyarakat juga meningkat sehingga resiko bencana dapat dikurangi. Ya bener gak sih, kayak mungkin ya waktu seribuan tuh masih kayak orang ke orang gitu gak sih, kayak memperingatinya. Iya. Sedangkan kalau 2010 kan udah kayak ada sirine gitu ya. Iya, jadi nggak pada kaget. Dan itu tuh sekarang Merapi kan ditutup ya, nggak bisa. Iya. Puncak yang bilang. Tadi maaf banget ya, lupa disebutin ciri-ciri sinkronik sama diakronik dari Merapi. Emang Iya. kalian udah mencari itu? Udah. Coba Kita udah nyari. kasih tahu apa sih ciri-ciri dari sinkronik diakronik? Nah, ciri-ciri sinkronik dari teks Merapi tadi itu aku dapat 3 yang sinkroniknya. Yang pertama yaitu mengkaji peristiwa pada satu waktu tertentu, yaitu di tahun 2010.
Yang kedua yaitu tidak membahas perkembangan atau perubahan dari masa ke masa. Jadi dia fokus ke satu waktu yaitu tahun 2010 itu. Nah, yang terakhir sendiri yaitu fokus pada kondisi sosial dan ekonomi saat erupsi terjadi. Kayak gitu. Kalau diakronik ini ada nggak sih? Aku juga nemuin 3 nih ciri diakroniknya. Mengkaji perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu, menunjukkan kronologi peristiwa letusan Gunung Merapi, menyoroti perubahan sistem mitigasi dan dampak sosial sepanjang sejarah. Tetap beda gitu ya. Terus setiap waktunya tuh ada macam-macam. Oke, sekarang kita lanjut ke itu perubahan dan keberlanjutan. Pasti ada sih itu sejarahnya di Merapi terkait dengan itu. Aku boleh nggak sih tanya apa sih kayak perubahan keberlanjutan gitu? Oh, yang bisa kita analisis dari Gunung Merapi ya? Iya. Oke. Jadi, Gunung Merapi telah mengalami banyak letusan sejak tahun 1548 hingga saat ini. Perubahan terlihat dari meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan teknologi peringatan dini yang lebih baik dari sebelumnya. Namun, keberlanjutan tetap ada dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat sekitar, seperti upacara labuhan yang masih dilakukan untuk menghormati alam dan memohon keselamatan. Udah gitu aja. Kalian waktu Labuan itu dulu ikut nggak? Kan itu rame ya, kan kita Iya, boleh ikut ya, rame kita boleh ikut banget. naik ya itu. Kalian itu ikut nggak sih waktu itu? Aku belum pernah. Jujur kita yang anak Sleman aja nggak pernah ya. Bahkan mengijakan di Merapi di Kaliurang tuh bisa dihitung nggak sih? Jarang-jarang. Ya jarang. Kita lanjut ke apa Mir? Kurang satu nih. ke manusia, ruang dan waktu. Nah, itu kan dulu Gunung Merapi kan jadi hal yang penting lah bagi masyarakat sekitar pada zaman dahulu tuh. Apa aja nih? Jadi, manusia ruang dan waktu dalam sejarah Gunung Merapi menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Di sekitar sejak zaman dahulu, manusia yang tinggal di lereng Merapi memanfaatkan tanah subur untuk bertani dan tetap bertahan meski sering menghadapi ancaman letusan. Ruang di sekitar Merapi membentuk pola kehidupan khas di mana masyarakat hidup berdampingan dengan alam gunung. Waktu menunjukkan perubahan dari masa ke masa. Dulu masyarakat mengandalkan kepercayaan dan tradisi, sedangkan kini mereka memanfaatkan teknologi untuk memantau aktivitas gunung. Hal ini menunjukkan hubungan erat antara manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah Gunung Merapi. Ya sih, tapi bener sih kayak nggak juga ya brimob. Iya, jadi saling berkaitan gitu. Kok brimob sih? Bego. Maaf ya, bego guys. Yang kayak Bego. ngambilin apa sih pasir gitu ya di sana tuh banyak banget. Bahkan kalian pernah lihat gak sih videonya Bang Marijan? Itu kan pernah kayak ngasih iya. tahu jangan terlalu berlebihan mengambil pasir di Merapi. Merapi apa sih ada kata-katanya? Oh, Merapi tidak pernah ikat janji. Kalian kalau tahu itu. Oke. Oke, jadi mungkin sampai sini aja podcast kita terkait apa tadi judulnya? Jejak lintas masa. Oke, terima kasih ya untuk Naila dan juga Yuda sudah menghadiri podcast hari ini. Bila kami ada salah kata ataupun salah ucapan lah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, terima kasih teman-teman. Bye. See you.